kepada Ibu dosen Dr. Niputunita Anggreni, SIMM, selaku dosen pengampu etika bisnis. Dan selamat pagi juga teman-teman yang sudah menonton video ini atau sedang menonton video ini. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Delares Oktangrani, nomor absen 8 dengan NIM 230-261-201-0085 dari kelas manajemen keuangan A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa studi kasus yang berkaitan dengan etika bisnis. Nah, etika bisnis ini adalah pedoman moral yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, etika bisnis ini sangat penting karena dapat menjaga kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan dapat membantu perusahaan bertahan dalam jangka panjang. Nah, dalam dunia bisnis, keberhasilan perusahaan itu tidak hanya diukur dari besarnya keuntungannya saja, tetapi juga bagaimana cara perusahaan tersebut menjalankan secara adil, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal satu persatu yang sudah diberikan. Nah, pada soal yang pertama, itu kasus membahas tentang seorang karyawan yang membocorkan kepada media bahwa perusahaannya itu memalsukan laporan keuangan. Nah, akibatnya perusahaan mengalami kerugian reputasi yang besar dan karyawan tersebut dipecat. Dan untuk analisisnya, apakah tindakan karyawan itu bisa dianggap etis atau tidak, dan bagaimana cara perusahaan sebaiknya melakukan whistleblower. Menurut saya, tindakan karyawan tersebut bisa dianggap etis apabila informasi yang disampaikan itu benar dan dilakukan untuk mengungkapkan kecurangan yang merugikan banyak pihak. Nah, dalam etika bisnis, kejujuran dan keterbukaan itu adalah nilai yang sangat penting. Nah, jika perusahaan memalsukan laporan keuangan, maka perusahaan telah melakukan pelanggaran etika yang sangat serius. Nah, karena menipu investor, konsumen, kreditur, dan pihak lain yang menggunakan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, karyawan yang melaporkan pelanggaran seperti ini biasanya disebut dengan whistleblower. Nah, whistleblower sebenarnya berperan penting dalam menjaga integritas perusahaan. Nah, mereka membantu mengungkap kesalahan yang mungkin tidak diketahui oleh pihak luar. Nah, namun idealnya sebelum membocorkan ke media, karyawan sebaiknya melapor melalui jalur internal perusahaan terlebih dahulu, seperti kepada atasan, audit internal, atau bagian pengawasan etika jika mekanisme tersebut tersedia di perusahaan. Nah, jika jalur internal itu tidak berjalan atau justru menutup-nutupi kesalahan, maka melaporkan ke pihak luar dapat menjadi langkah yang bisa dibenarkan secara moral. Nah, terkait perlakuan perusahaan terhadap whistleblower, itu menurut saya seharusnya perusahaan tidak langsung memecat pelapor, karena perusahaan seharusnya menyelidiki laporan tersebut secara objektif. Nah, jika terbukti benar, maka perusahaan bisa memperbaiki kesalahan, memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah, dan melindungi whistleblower dari ancaman maupun tekanan. Nah, dengan begitu, perusahaan bisa membangun budaya jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, pada soal nomor 2, itu kasus membahas tentang pabrik tekstil yang membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa pengolahan demi efisiensi biaya. Nah, menurut saya, tindakan pelanggaran etika ini sangat tidak etis karena perusahaan memang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, tetapi keuntungan ini tidak boleh dicapai dengan merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, dalam kasus ini, perusahaan itu lebih mementingkan penghematan biaya daripada kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, padahal dampaknya itu sangat besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, limbah cair yang dibuang ke sungai bisa mencemari air, merusak ekosistem, membunuh makhluk hidup yang ada di dalamnya, dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang menggunakan air tersebut. Nah, secara moral, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas bisnisnya itu tidak merugikan masyarakat sekitar. Nah, perusahaan harus sadar bahwa lingkungan adalah aset bersama yang harus kita jaga. Nah, tanggung jawab moral perusahaan bukan hanya menghasilkan produk, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan sosial.
Nah, menurut saya, solusi yang perlu diterapkan dalam perusahaan ini adalah perusahaan harus memiliki sistem pengolahan limbah yang sesuai dengan standar perusahaan. Nah, selain itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara rutin terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Dan juga karyawan harus diberikan pelatihan tentang pentingnya tanggung jawab lingkungan agar seluruh pihak sadar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas manajemen, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Nah, jika perusahaan konsisten dengan menerapkan kebijakan seperti ini, maka bisnis bisa berjalan secara berkelanjutan, tetap dipercaya oleh masyarakat, dan lingkungan sekitar tidak tercemar. Nah, pada soal nomor 3, itu membahas tentang kasus perusahaan skincare yang mempromosikan produknya dengan klaim bahwa produknya itu dapat membuat kulit 10 tahun lebih muda hanya dalam 7 hari tanpa uji klinis yang valid. Nah, menurut saya, praktik seperti ini itu tidak etis. Alasannya karena perusahaan tidak memberikan informasi yang belum terbukti kebenarannya dan dapat menyesatkan konsumen. Nah, konsumen membeli produk itu berdasarkan informasi yang telah diberikan perusahaan. Nah, jika informasi tersebut tidak jujur, maka konsumen dirugikan karena membeli produk dengan harapan yang tidak realistis. Nah, dalam etika bisnis, perusahaan wajib menyampaikan informasi yang benar, jujur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan itu sangat erat, karena etika menuntut kejujuran dalam promosi, sedangkan tanggung jawab sosial itu menuntut perusahaan melindungi konsumen dari informasi yang salah. Nah, jika perusahaan tetap menggunakan klaim palsu, mungkin dalam jangka pendek penjualannya itu meningkat, tetapi dalam jangka waktu yang panjang itu dapat merugikan bagi perusahaan. Nah, seperti konsumen akan kehilangan kepercayaannya. Nah, ketika konsumen itu merasa ditipu, mereka tidak akan membeli kembali dan bahkan bisa menyebarkan pengalaman yang tidak baik atau buruk kepada orang lain. Nah, akibatnya reputasi perusahaan rusak dan sulit dipulihkan. Nah, karena itu, promosi produk harus didukung oleh data yang valid, hasil penelitian, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, dengan begitu, konsumen merasa aman dan percaya terhadap produk yang ditawarkan. Nah, pada soal nomor 4, itu kasus terakhir yang membahas tentang seorang manajer pengadaan yang memilih vendor milik kerabat dekatnya tanpa proses tender yang transparan. Nah, menurut saya tindakan ini tidak etis atau kurang etis karena menimbulkan konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini terjadi ketika seorang mengambil keputusan bisnis yang dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Nah, bukan berdasarkan penilaian objektif. Nah, walaupun manajer tersebut beralasan bahwa vendor kerabatnya itu menawarkan harga yang terbaik, tetapi tetap saja prosesnya itu tidak transparan. Nah, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan terhadap pihak lain. Risiko etis dari tindakan ini adalah hilangnya rasa percaya dari karyawan dan vendor lain. Nah, mereka bisa merasa bahwa perusahaan ini tidak adil dalam mengambil keputusan. Nah, dari sisi hukum, jika terbukti penyalahgunaan jabatan ataupun keuntungan pribadi, maka tindakan ini dapat menimbulkan sanksi administratif, bahkan tindakan pidana. Nah, untuk mencegah hal seperti ini, perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai konflik kepentingan. Nah, untuk mencegah hal seperti ini, perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas terhadap mengenai konflik kepentingan. Nah, seperti karyawan wajib melaporkan hubungan pribadi yang berkaitan dengan keputusan bisnis. Selain itu, proses pemilihan vendor yang dilakukan secara terbuka melalui tender yang melibatkan beberapa pihak agar hasilnya itu lebih objektif. Dan juga pengawasan internal perlu dilakukan secara rutin agar setiap keputusan tetap profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan adanya sistem seperti ini, perusahaan dapat menjaga integritas dan kepercayaan dari semua pihak. Nah, dari seluruh kasus yang telah dibahas, itu dapat disimpulkan bahwa etika itu memiliki peran yang sangat penting
dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Nah, perusahaan yang mengabaikan etika mungkin memperoleh keuntungan dalam jangka pendek, tetapi akan menghadapi risiko besar dalam jangka waktu yang panjang. Nah, seperti kehilangan kepercayaan masyarakat, kerusakan reputasi, hingga masalah hukum. Nah, sebaliknya, perusahaan yang menjalankan bisnis secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab itu akan lebih dipercaya oleh konsumen dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih.